Jumpa lagi dengan saya Yudi. Kali ini kita akan baca database PostgreSQL dengan topik select. Select ini untuk menampilkan data atau mengambil data. Pengertian dari select adalah mengambil baris dari tabel dan view, menampilkan hasil aritmatika, menampilkan hasil dari suatu function. Ini sintaks select ya, akan saya besarin seperti ini. Ada select from where ada, kemudian group by heavy juga ada di sini. Kemudian ini contoh select ya, bisa buat menampilkan hasil aritmatika 1+9. Seperti ini. Saya praktekkan saja langsung seperti ini ya, 1/9 hasil 10 di sini. Kemudian yang ini untuk mengambil data di tabel company, bintang itu berarti diambil semua. Kalau di sini ada where, ini bersifat kondisi ya, kondisinya kolom umur antara 30 sampai dengan 35. Jadi kalau ditampilin run yang keluar cuma 3, 31, 32, 33. Ini yang gajinya lebih dari 25.000. Untuk selanjutnya kita akan masukkan data di sini, insert ya. Saya execute saja ya, saya execute. Kita jenda kalau ini masih satu lagi. Fungsinya juga saya hapus ini. Ini nggak usah aja dah, nggak usah saya execute. Kemudian lanjut all ya, select. Dalam select ada all biasanya, tapi tidak dipakai. Biasanya diasumsikan pakainya bintang ini ya. Sintaknya seperti ini, select bintang from skema, nama tabelnya gini, select all bintang, jadi sama aja select bintang aja. Kemudian distinct itu menampilkan yang berbeda, seperti distinct alamat from dari tabel company. Kita lihat, kalau kita lihat di sini address banyak kan, itu tiap Bandung sama Jakarta double. Bandung ada 3, 1, 2, 3, Jakarta ada 2. Jadi kalau kita distinct misalkan addressnya, nanti yang muncul seperti ini. Datanya bukan 8 tapi 6 ya. Kemudian form itu artinya mengambil data dari suatu tabel, view, atau gabungan beberapa tabel atau view, atau kombinasi tabel dan view. Where artinya semua perintah select dan from dibatasi oleh kondisi yang ada di where, seperti yang sebelum-sebelumnya pernah saya contohin. Nah, ini contoh umur 30 sampai 35, salary yang lebih dari 25.000. Kemudian group itu mengumpulkan data yang mengharuskan semua kolom yang diselect menggunakan sebagian fungsi agregat. Contoh
sum, count, min, max, kecuali kolom yang berada di group by ini biasanya dibarengi dengan perintah having. Ini bisa havingnya bisa ada, bisa tidak ya. Seperti ini tidak ada having. Yang dimaksudnya pengertian di atas adalah jika kita group berdasarkan address, sisa kolom yang mau ditampilkan itu kita harus pakai fungsi agregat, min, minimal, atau maksimal, atau count, atau average, dan sebagainya ya. Ini kita coba contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi tidak semua data dikeluarin, hanya yang grupnya address saja. Jadi kan kalau kita select distinct by address-nya, jumlah barisnya ada 6 ya, jumlah recordnya ada 6, ini juga 6. Oke, kemudian kita lanjutkan ke having tadi sudah dibahas di group, itu sama dengan where, tapi harus dibarengi dengan group by ya. Fungsinya seperti ini. Having minimal salary lebih besar dari 30.000. Oke, tidak akan saya jelaskan, kita lanjut saja. Order by itu pengurutan data berdasarkan kolom yang dipilih secara default. Nilai kolom akan ascending atau ASC ya, ada diurutkan dari bawah ke atas, misal 1 sampai 10, A sampai Z. Ascending ini lawannya descending atau DSC ya, seperti ini. Oke, limit ya, limit itu untuk membatasi data yang akan dikeluarkan. Jadi kalau limitnya 1, berarti kalau tadi jumlah recordnya ada 8, kalau ini dikasih 1, maka yang keluar cuma 1 nilainya. Kita contoh di sini coba ya, limit 1. Nah, datanya yang keluar cuma 1 dari 8 ya, 8 atau berapa tadi. Ya. Ada 9, tapi yang keluar cuma 1. Oke, kita lanjutkan. Offset digunakan bersamaan limit untuk memberikan awal data plus 1 dimulai. Jadi kalau offset ini harus ada limitnya. Kedua, nilai yang ditampilkan adalah sesudah offset. Jadi kalau offsetnya 2 misal gitu ya, nanti yang ditampilkan adalah baris atau record ketiga dan selanjutnya, tergantung limitnya. Oke, seperti ini ya. Ini kita keluarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau kita pakai offset 2 misalnya, offset 2 berarti ini nih, dari sini limitnya saya kasih 5. Nah, dari 3 sebanyak 5 baris ke depan. Nah, kemudian union adalah penggabungan 2 query atau lebih dengan syarat kolom yang dipanggil adalah identik, sama persis maksudnya, tipenya sama. Oke, ini dari company sama tabel department, ID sama employee ID ini sama ya. Jadi kalau kita panggil
Mana contoh ini? Nah, ini sama. Kemudian intersect adalah pepotongan data dari dua query atau lebih dengan syarat kolom yang dipanggil identik. Nah, kayak ini dengan ini. Jadi kalau ini 1 2 3 4 5 6 7 8, kalau ini 1 2 3 4 5 7 ya, potongannya berarti ngikutin yang ini berarti. Soalnya yang sama 1 sampai 5 plus 7. Nah, ya kan. Kemudian except itu hasil yang bertentangan dengan intersect, atau lebih tepatnya minus. Jadi sisa yang di sini itu 6 8 9, karena yang di sini 1 5 plus 7. Oh ya, 1 sampai 5 plus 7. Berarti kalau accept 6 8 9 6 8 9 cocok ya. Ini join adalah penggabungan dua atau lebih dari tabel atau view sehingga bisa menampilkan kolom dari tabel atau view lain. Nah, ini contohnya. Jadi digabungkan dua tabel atau view atau tabel sama view. Jadi kolom-kolom yang di B bisa kita panggil asalkan dengan kondisi ada kolom yang sama ya, seperti ID dan employee ID di sini. Oke. Coba kita praktekkan ini ya. Nah, ini departemen ini tidak ada di kolom company, adanya di departemen. Kalau pakai ini join ini bisa dikeluarkan. Kemudian cross join, setiap baris di tabel pertama dipasangkan dengan setiap baris di tabel kedua. Ini kayak disilangkan loh. Baris 1 dari tabel A dipasangkan dengan semua baris di tabel B. Berikut juga nanti yang kedua dan seterusnya. Kemudian left outer join, kepanjangan dari inner join, artinya hal yang pertama dilakukan adalah inner join dulu, penggabungan dua tabel, kemudian sisa baris yang ada di tabel pertama yang tidak mempunyai pasangan di tabel kedua ditampilkan apa adanya, dan untuk kolom di tabel kedua diberi nilai 0 ya. Nah, seperti ini ya. Ini dinulkan karena dia tidak punya departemen ini. Kemudian right outer join itu sama dengan left outer join, cuma kebalikannya, posisi yang penentunya di tabel kedua. Oke. Kemudian full outer join adalah penggabungan left outer join dan right outer join, artinya pertama dilakukan in join, kemudian kolom di tabel 1 yang tidak dipasangkan dengan tabel 2 ditambahkan dengan bagian kolom di tabel 2 diberi nilai 0, dan ini maksudnya yang sebelah sini nih, ini left outer join ya. Pertama yang dilakukan adalah inner join terus ditambah data, left outer join terus ditambah data, right outer join ini full outer join ya. Oke.
Ini contoh format join seperti ini. Oke, slide-nya sudah habis. Dari saya untuk query select ini cukup sekian, dan terima kasih.